love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Yo, welcome to Joko Tengil Gan. Kita ada di mana sekarang? Sekarang kita ada di reviewnya, launchingnya Honda WRV terbaru dari Honda SUV-nya Honda terbaru nih, yang bakal kita review, yang katanya murah banget harganya. Yuk kita lagi lihat langsung. Check it out. Keren banget nih Gan, dari depan. Oke Gan, ini ada mobil Honda WRV yang tipenya RS. Ini tipe tertingginya dari modelan SUV WRV-nya. Kalau dari depan memang sekilas hampir sama seperti Honda Mobilio, tapi ini lebih keren dan lebih cakep kan, karena di depannya sendiri ini model terbaru kan. Ini ada paduan dua warna antara silver dan hitam, yang pasti dengan tulisan Hondanya pasti mencantumkan logo yang keren banget di Hondanya sendiri. Dari sampai dengan ke bawahnya juga dia modelnya udah seperti biasa Honda yang model terbaru, ada lebah madu. Ini hampir sama seperti mobil HR-V, tapi lebih murah dibanding harganya HR-V sendiri kan. Karena untuk WRV sendiri bedanya dengan harga HR-V itu lebih sekitar 100 jutaan di bawahnya. Jadi emang secara harga juga masih lumayan oke lah untuk di tahun 2002 ini. Kemudian dari ini juga ada tipe yang kedua. Yang pertama sebenarnya kita udah launching itu di India, tipe pertamanya. Di Indonesia tidak launching, tapi di tahun ini di bulan November tepatnya. Kalau di Lampung itu masuknya di bulan Desember kemarin. Ini adalah tipe terduanya. Kalau tipe pertamanya dia lebih di bawah ini sih. Tapi kalau yang sekarang ada di Indonesia ini lebih tertinggi untuk untuk tipenya sendiri. Dan untuk fog lamp-nya juga seperti biasa, Honda selalu nongolin gigi hiu kalau kita nyebutnya. Orang Tengil bilang selalu ngomongin gigi hiu di sini. Karena dan lampunya juga sudah LED. Sudah LED banget. Jadi secara penampilan depan emang garang banget di Hondanya sendiri. Oke kan, kemudian untuk di samping belah kanan, bannya dia sudah pakai Bridgestone kan, artinya bannya juga udah keren banget dengan velg ukuran 17 ya, dengan ring 17. Model velgnya juga model kekinian banget. Ini luar biasa kokohnya sendiri di Hondanya kan, karena kalau di Hondanya sendiri pasti kualitasnya banget terjaga. Ini juga sudah cakram. Kalau di belakangnya itu tromol, jadi depannya cakram, tapi kalau untuk di belakang itu tromol kan. Jadi secara safety-nya mobil ini juga luar biasa safety banget, dan ini kelihatan lebih tinggi ketimbang SUV yang lain. Kemudian dari ininya pun seperti biasa, dia memakai warnanya hitam dipadukan dengan warna putih. Tapi kalau ada tipe warnanya warna merah pun dia sama-sama tetap hitam. Bedanya kalau misalnya di mobil ini kalau tipe warna putih dia ngikutin dengan warna. Kalau yang tipe RS yang warna merah, dia atas dan backdropnya biasanya warnanya hitam. Oke kan, lepas dari ban, kemudian dari spionnya juga masih bawaannya seperti ya model-model Honda lah ya kan. Karena kalau kita lihat sekilas memang hampir sama seperti BRV, tapi kayak fusion antara BRV dan HR-V sih sebenarnya di sini. Karena Honda masih mengusung tipe halnya emang masih seperti yang dulu, cuman emang ada teknologi canggih di dalamnya. Di sini juga kalau agan-agan lihat dengan pintu depan dan belakang, kalau yang depan sih udah pakai keyless ya, kuncinya sendiri. Ini tinggal dipencet aja. Biasanya kalau ada model terbaru 2022 biasanya udah keyless semua. Kemudian di belakangnya ini banget yang gue bilang ini ngikutin banget sama HR-V. Kalau HR-V itu biar lebih kelihatan dua pintu sih sebenarnya ganya. Makanya untuk di handle di pegangan tangan belakangnya pun dia ditaruhnya di sebelah atas. Jadi secara kelihatannya kalau misalnya ada dari jauh mobilnya seperti dua pintu, tapi aslinya ini 4 pintu. Ini yang SUV yang terkeren lah kan. Kemudian kalau agan-agan lihat sendiri di sini tetap ya dengan tipikal RS. Kalau yang tadi depan tuh full LED, kalau di mobil di belakangnya untuk lampu belakangnya dia emang ada LED, tapi ada yang masih belum LED kan. Jadi kayak lampu sen dan lampu mundurnya itu dia masih biasa. Tapi kalau untuk yang lampu senja, lampu ininya dia sudah LED. Dia bedanya cuma itu aja sih. Kalau di depan tuh udah LED full. Kemudian di belakangnya juga dia masih
Honda, kemudian di bawahnya ada tulisan dengan WRV-nya sendiri, ini banget mengusung. Kemudian bawahnya juga seperti biasa. Ini kalau dari belakang emang mirip banget seperti HR-V ya kan. Sini ada kamera belakang ya, seperti biasa kamera belakang. Kemudian kalau model sekarang juga untuk dudukan partnya itu dia agak ke bawah, tidak di atas, karena biar terkesan mobil ini mewah banget ya kan ya. Karena emang kalau dilihat ini khusus cocok banget untuk anak-anak muda sih, atau misalnya keluarga muda biasanya, karena mobil ini untuk touring pun jadi sebenarnya, karena tinggi dimensinya antara atas dan bawah sekitar 20 cm atau tertinggi di kelasnya. Wipernya juga oke, kemudian lampunya oke, kemudian atasnya pun sama, Euroshock-nya masih seperti biasa seperti Honda BR-V dan HR-V pada umumnya. Nah, bedanya kalau di Honda WR-V ini sudah ada teknologi yang namanya Honda Sensing. Honda Sensing itu apa sih? Honda Sensing itu di sini kayak misalnya contoh, agan itu pasti lihat di sini seperti ada kameranya di sebelah spionnya. Jadi kalau misalnya agan-agan mau belok dengan mobil ini, otomatis di kemudi kita itu bakal nongol untuk posisi kameranya bakal hidup sendiri. Jadi bakal ngelihat sebelah kiri itu ada motor atau tidak. Jadi resiko untuk berkendaranya pun lebih aman. Kemudian di depannya pun sudah ada sensornya sendiri. Kalau ada sensingnya sendiri diplot oleh si Honda bilang itu lebih aman. Jadi kalau misalnya di depan itu ngerem mendadak, otomatis kecepatannya bakal menurun secara otomatis. Kalau Honda itu terkenal di bahan bakar. Bahan bakarnya Honda ini sendiri, walaupun dia mengusung mesin di 1500 cc, tapi dia teririt di cc tersebut atau teririt dari merek lain seperti Race atau misalnya Rocky, itu lebih irit ini walaupun secara cc-nya sama 1500. Ya itulah salah satu kualitas Honda yang sampai sekarang nggak ada yang ngalahin sih Gan. Oke Gan, tadi itu adalah di eksterior dari mobil WRV-nya sendiri, dan kita pengen tahu juga di dalamnya apakah sekokoh dan sekeren di eksteriornya untuk di interiornya. Yuk kita langsung lanjut aja ke dalamnya. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life. Wih, keren banget Gan. Ini kerasa kalau dari depan atau dari samping seperti SUV pada umumnya Gan. Tapi kalau agan-agan lihat dari dalam, ini kesannya seperti mobil balap racing sih Bang. Keren banget mobil ini kalau dari dalam Gan. Jadi dan kemudian di dalamnya juga cukup luas ya Gan ya, cukup luas. Kemudian warna merahnya ini sih Gan yang bikin keren sih Gan. Warna merah ini kalau kata orang kan berani ya. Ya mungkin Honda WRV ini memang berani di kelasnya lah Gan. Dengan kulit joknya juga yang tipe RS ya udah kulit ya, beda dengan tipe yang standarnya dia belum kulit, tapi dibalut dengan jahitan warna merah seperti kursi mobil racing sih sebenarnya. Dia nyaman banget nih Gan, asli bener-bener nyaman. Kemudian stangnya juga udah dibalut dengan kulit juga. Biasanya kalau misalnya mobil yang lama juga tidak ada apa ini, tapi ini sudah dibalut dengan kulit. Jahitannya juga rapi, kemudian tombol-tombolnya ini yang bikin keren nih Gan. Ini seperti pilot kita dibuatnya. Ini seperti yang sebelah kiri ini untuk yang di audionya, sebelah kanannya ini untuk yang di Honda Sensing-nya juga berfungsi banget di sini. Kemudian di dashboard-nya juga masih sangat luas. Ini juga oke banget, bahannya juga kokoh banget ya. Seperti biasa Honda pasti memberikan bahan-bahan yang oke dan top tier punya. AC juga seperti biasa. Yang paling keren emang tadi itu Gan. Ini emang keren banget. Jadi kelihatan futuristik banget untuk warna merah dilapisin dari warna hitam. Jadi seperti emang berani banget untuk Hondanya sendiri. Ininya keren, kemudian dashboardnya juga seperti biasa. Ini juga lumayan cukup luas untuk di dashboard di bagian depannya. Ini keren banget. Kemudian ini pun sudah LED ya. Dia sudah LED semua, bisa dikontrol dari sini ataupun dari stang setir kita juga gampang banget. Ini Bluetooth bisa, nada tunggu bisa, sudah luar biasa. AC juga tinggal pencet aja, udah memang tercanggih di zaman sekarang. Kemudian di bawahnya juga untuk tempat minum kita dikasih 2, kemudian di bawahnya untuk naruh-naruh barang. Ini untuk charger HP, ini untuk outlet powernya juga. Jadi emang power outletnya juga ada di sini, dibedakan dengan untuk charger ya, mungkin supaya lebih aman sih Gan ya. Jadi kalau misalnya agan-agan biasanya kan kita cuma ada power outletnya doang nih, tapi di sini udah dibedakan sendiri biar keren. Kemudian untuk WRV-nya sendiri tipe yang sekarang itu ada tipe E dan tipe RS, dan untuk transmisinya hanya ada Matic.
Oke Gan, kalau untuk kenyamannya sendiri, selain mobil ini bisa dinaik turun ke atas juga, secara jarak antara kemudi dengan kita juga, dengan pemindahan transmisinya juga, ini cukup nyaman Gan ya, emang cukup keren sendiri, emang keren banget lah ibaratnya, nyaman banget lah di sini. Kemudian rem tangannya juga masih bawaan biasa ya, ini masih harus pakai tenaga. Biasanya kalau Matic kita hanya pencet tombolnya aja kalau misalnya di Matic di HRV-nya sendiri, tapi kalau untuk di WRV-nya sendiri kita masih pakai tenaga karena emang dari harganya juga beda jauh dengan HRV-nya sendiri. Kalau di WRV dia masih pakai manual untuk pengereman tangannya. Kemudian sayangnya juga di sini ini untuk sabuk pengemudinya juga tidak bisa naik ke atas atau turun ya kan, ibaratnya emang sudah mati. Akhirnya untuk kenyamanannya sendiri ya seperti Honda BRV pada umumnya, akhirnya tidak bisa menyesuaikan si pengemudi tersebut. Artinya kalau perempuan tuh lebih sering banget memakai yang pengemudinya bisa dinaikin atau naik turunnya. Tapi kalau di WRV ini masih standar ya kan, masih bawaan seperti biasa, tidak bisa naik atau turunnya. Kemudian di bawahnya sendiri juga ini ada tambahan tempat. Kalau di depan tadi sudah ada buat tempat minum, di bawahnya juga biasanya ada tempat, ya biasanya naruh duit receh lah kan. Biasanya kadang-kadang kalau pergi jauh kan naruh sembarangan, terus ini biasanya naruh di sini nih. Kemudian di ini juga seperti biasa, ini seperti Honda BRV pada umumnya, luar biasa, masih cukup luas juga, jadi banyak penyimpanan untuk di mobil WRV-nya sendiri. Kemudian atasnya juga keren banget nih kan, yang biasanya putih, ini warnanya hitam kan, akhirnya supaya nutupin warnanya kalau misalnya kusam gitu. Lampunya seperti biasa ya kan, ini masih kuning. Lampu depan juga kiri kanan. Oke, kemudian untuk di kaca depan ini juga masih manual ya kan, bukan elektrik. Jadi kalau kita mau ngerapiinnya masih pakai manual semua, tapi overall masih bagus. Kemudian di atasnya juga ini bisa dibuka nih kan. Ini kaca sih biasanya. Oke, ini kaca bisa dibuka. Di samping kanan juga sama. Oke kan, lanjut ke bagian belakangnya dari mobil WRV ini. Ini di belakangnya mewah dan kelihatan luas banget ya kan. Kemudian asli nyaman banget mobil ini kan. Kaki juga masih bisa nonjor ke depan, luas banget dengan mobil ini. Ibaratnya emang nyaman lah ya kan, di belakangnya emang dibuat nyaman. Kemudian dengan jarak kaki dengan kursi depan juga lumayan lebar kan. Jadi kalau misalnya masih ada sekitar 20 sentian, ini nyaman banget buat kita yang orang tinggi ya, kakinya panjang, itu keren lah di mobil ini. Kemudian atas kepala juga ini juga lumayan tinggi ya pada umumnya, tapi kalau saya lihat lebih keren ini ya, maksudnya lebih tinggi ini kalau timbang SUV yang lain. Jadi gua kira sih emang Honda, nah ini tadi yang gue bilang tadi kan, ini ada pegangan juga. Biasanya kalau di mobil SUV untuk tipikal SUV yang lain, dia hanya pegangan di bagian depannya aja atau di bagian belakangnya saja. Tapi kalau yang di sini, ini karena mengusung 1500 cc mungkin kan ya, akhirnya kita ada pegangan, dikasih ada 4 biji. Kemudian di sini juga ada seperti cantilan buat hanger baju kalau misalnya agan-agan pergi-pergi jauh supaya baju nggak kucal ya. Jadi emang di sini buat naruh baju. Warna juga kulit jok juga. Yang sebenarnya yang bikin nyaman dari mobil ini untuk tipe RS-nya sendiri, joknya sih Gan ya. Jok untuk tempat duduknya ini juga ada 3 seat ya sepertinya. Oke, ini gokilnya lagi nih Gan. Biasanya kita kalau di SUV katanya seat itu bisa 5 orang. Tapi kadang-kadang kita cuma cukup hanya 4 orang. Tapi kalau di WRV ini bener-bener buat 5 orang kan. Karena ini juga ada untuk sabuk pengamannya untuk 5 orang. Dan dengan senderan kepalanya juga ada 5. Jadi ini bener-bener cukup untuk 5 orang kan, karena di bawahnya juga lebar. Tapi kalau biasanya kan untuk SUV yang lain, seatnya dia bilang 2 seat dengan 5 tempat duduk, tapi biasanya ini kesempit banget untuk 3 orang. Tapi ini bener-bener luas dan muat untuk 3 orang. Oke kan, kalau tadi kita dari depan, kemudian dari tengah, dalam, dari interior, sekarang kita ke bagian belakang atau bagian bagasinya. Bagasi dari mobil WRV sendiri, ini keren banget ya kan, untuk modelnya sendiri. Kemudian asli anjir kan, luas banget. Ini sekitar 300 literan lah Gan ya. Yang bikin keren tuh sebenarnya apa nih Gan? Dia kalau pada umumnya dia hanya ngotak aja, tapi kalau di WRV dia sampingnya pun dibuat seperti ada tempat ya. Jadi kalau kita pernah coba kemarin itu kalau di mobil HRV atau BRV, seting golf aja nggak nyampe nih Gan. Tapi kalau ini
stick golf aja pasti cukup sih Gan. Jadi asli keren banget mobil ini. Ibaratnya agan-agan tidur di sini juga dengan ketekuk aja cukup, saking lebar atau luasnya dari bagasi mobil WRV sendiri. Ini bener-bener keren, luas banget, asli keren. Salah satu keunggulan mobil dari WRV ini salah satunya mungkin ini kan, bagasinya luas banget. Tapi sayang sih kan ya, mobil ini nanggung ya. Nanggung kenapa? Karena biasanya kalau yang udah canggih kita pencet aja nutup, tapi ini masih pakai manual ya kan, akhirnya ya tapi nggak ketara sih, masih oke dan top chair untuk mobil WRV sendiri. Cuman bedanya kita agak tenaga sendiri untuk ngangkatnya, tapi overall keren untuk mobil ini kan. Oke kan, itu dia sekilas dari mobil WRV Honda tadi. Untuk lebih lengkap dan lebih afdolnya, kalau agan-agan minat dan pengen banget mobil ini, yuk kita ketemu aja langsung sama sales promonya langsung, karena bakal ada diskon yang agan-agan pasti dapat. Let's go kan. Halo, selamat siang Mbak Dwi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Oke nih Gan, ini adalah sales promonya untuk di mobil WRV sendiri untuk di Honda. Panggilannya apa nih Mbak? Mbak, Kak, atau gimana nih enaknya? Wi aja. Wi aja, lebih enak biar Wi nih Gan. Jadi kalau misalnya agan-agan pengen nanya-nanya langsung ke telepon ada di nomor yang ada di deskripsi. Nanti kalau Wi langsung yang akan komenin atau nanti yang tanya langsung ke Bawinya langsung. Oke, Wi, di sini kan launching ini hari pertama atau hari kedua ya? Ini dari tanggal 22 kemarin. Oh, tanggal 22 kemarin. Ini udah hari ketiga. Ini udah hari ketiga. Kalau dari animo masyarakatnya sendiri, dari untuk mobil Honda terbaru di mobil WRV sendiri, itu gimana Mas? Kalau untuk antusias masyarakat sih oke sih ya. Masyarakat udah banyak yang tahu. Sudah laku berapa nih kira-kira? Kalau untuk lakunya, alhamdulillah udah ada di atas 10 lebih lah dari pas pertama launching. Karena emang mobil ini keren banget sih ya. Mobilnya keren banget, jadinya emang elegan banget. Apalagi mobil yang untuk harga segini sih udah tergolong untuk mobil mewah ya kan? Mobil mewah banget, mobil mewah. Oke Wi, untuk harga dan tipenya sendiri beda-beda kan pastinya ya. Untuk harga tertinggi untuk tipe RS ini berapa? Kemudian yang untuk tipe E ini berapa sih? Oh, jadi untuk WRV ini tipe E CVT itu ada harganya 276. 276. Nah, kalau untuk tipe RS-nya kita RS CVT 294. Kalau untuk RS CVT yang two-tone ini kan nggak ada yang two-tone nih. Maksudnya two-tone ini RS biasa ya? Ada hitamnya atasnya. Oh, yang warna merah dan hitam ya atasnya? Ya, betul. Itu harganya 314. 314. Jadi ada tipe RS-nya ada dua harga ya. Betul. Untuk yang tadi itu. Tapi yang tertingginya itu untuk yang warna merah. Warnanya itu set ininya merah, tapi atasnya ini udah warnanya hitam dan spion-nya pasti juga hitam. Ya. Itu yang membedain. Oke kan, itu dia untuk spesifikasi untuk mobil Honda WRV-nya. Jadi kalau agan-agan pengen mau dan punya, langsung aja datang ke sini, ketemu langsung Wi, telepon atau bisa langsung datang ke dealer Hondanya langsung. Oke, terima kasih Mbak Wi. Oh sorry, Wi lagi. Wi atas waktunya. Agan-agan Joko Tengil, kalau misalnya agan-agan pengen tahu lebih lanjut lagi, datang ke sini ditunggu. Thank you, see you.